Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kan wa tanfarju bil kurab untuk dabil awaj wa tanhalu biragab asnul hawatim wa yastaskal gamam karimi wa ala alihi washabihi fi kulli ummatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallazi asra bihabdihi. Maha suci Allah. Siapa yang maha suci? Kenapa Allah disucikan? Dari segala tuduhan, ocehan orang-orang yang tidak beriman. Betul? Sucikan Allah. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan malam ini kita memperingati tuduh tiga. Memperingati tuduh tiga. Ulangi, berarti mengingat, bukan merayakan. Karena dalam Islam hanya dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau datang Pak Wali, kita break langsung sambutan Pak Wali. Habis itu lanjut lagi. Tenang aja, aman. Iya tahu. Jadi kalau beliau datang, break dulu tausiahnya, sambutan Pak Wali Kota ya, baru kita lanjut lagi tausiahnya. Oke? Jamaah. Oh jamaah. Apa bedanya merayakan dengan memperingati? Inilah yang harus dijelaskan. Kalau merayakan hari raya itu syariat. Apa? Syariat. Kalau memperingati, mengingat itu syiar. Apa? Syiar. Jadi tidak ada hubungannya ibadah ini, syiar. Ibadah yang berkaitan dengan ibadah adalah syariat. Apa? Syariat atau hari raya. Karena Idul Fitri, Idul Adha itu syariat. Disyariatkan Idul Fitri, tapi kalau syariat itu harus tepat waktu. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah. Tidak boleh bergeser. Itu syariat. Karena tanggalnya sudah disyariatkan. Patok tanggal 1 Syawal, 10 Zulhijjah. Tidak bisa digeser. Dan jamnya pun harus tepat. Waktu duha. Tidak boleh Idul Fitri sesudah Isya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh Idul Fitri tanggal 2 Syawal. Harus 1 Syawal. Kalau Maulid Isra Mi'raj itu bukan syariat. Boleh sebelum, boleh sesudah. 1, 2, 3. Tidak mesti 27 Rajab. Tidak mesti 12 Rabiul Awal. Kalau andai kata kita mau maulid, berarti subuh kita maulid. Karena Nabi lahir di waktu subuh. Seandainya kita mau Isra Mi'raj, malam 27 Rajab, jam 2 malam. Siapa yang mau datang? Jadi kalau ada yang mengatakan maulid itu bid'ah,
Isra Mi'raj itu bidah? Salah, karena ini bukan syariat. Bukan syariat. Bukan ibadah. Oke? Ini syiar. 1, 2, 3. Syiar. Bukan syariat. Ustadz, itu maulid bid'ah. Isra Mi'raj bidah. Apanya yang bidah? Karena bukan ibadah. Yang bidah itu kalau jadikan ibadah. Ini bukan ibadah. Langsung di depan TV lagi. Jamaah, izinkan saya ceramah 2 jam. Tapi siapkan tukang pijik ya. Kaki saya lagi pegal ini. Betisnya lagi membengkak, membatu. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Bisa? Maha suci Allah. Karena saya harus lihat jam. Di sini nggak ada jamnya nih, nggak ada. Jamnya di dalam. Enggak boleh lama-lama. Parkirnya di sini 5.000. Jadi kita harus bayar berapa ini? Parkir 5.000 satu orang. Jamaah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi bukan Nabi yang jalan. Saya suka kalau diadakan Isra Mi'raj. Kalau kita memperingati Isra Mi'raj, berarti menguatkan iman. Ini mujizat Nabi ini. Ingat ya, ini keimanan. Sayyidina Abu Bakar disebut As-Siddiq gara-gara Isra Mi'raj. Diberitahu, Abu Bakar, itu sahabatmu itu Muhammad katanya. Ini Abu Jahal bilang ini sama Abu Bakar. Itu sahabatmu bilang, dia katanya datang Isra Mi'raj, datang dari Masjid Aqsa. Kata Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad yang bilang, saya percaya. Wah, hebat ini. Percaya nggak Isra Mi'raj? Percayalah, datang. Yang datang ini, saya muncrat ya. Acaranya di sini alhamdulillah bagus ya. Makasih banyak tadi, enak banget. Soto Betawinya. Aku tadi habis makan baru kan saya puasa. Jadi kekenyangan, jadi tidak bisa lagi makan nasi, udah penuh. Baru ke sini. Karena saya puasanya 3 bulan. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Iya, harus banyak puasa. Orang gak punya istri. Kan pilihannya Nabi menikah lah. Kalau kau tidak menikah, puasalah. Maka saya lebih memilih jalur puasa. Karena istri saya sudah meninggal 4 tahun. Dan istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Karena itu takdir. Kita tidak boleh mengelak takdir. Ada 3 takdir yang kita tidak tahu. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak ada yang tahu. Saya mana tahu kalau saya mau makan soto Betawi. Kalau bisa ntar mampir lagi ya. Jangan dibungkus lah. Nggak usah pakai tempat, diplastikin aja ya. Susah balikin tempatnya. Enak tadi soto Betawinya. Enak banget. Jamaah,
Tapi bagus panitianya, udah kasih makan saya. Dari sini alhamdulillah tinggal aman. Disiapkan air minum tanpa kue kayak ikan cupang. Ah? Ini ibunya almarhumah istri saya. Saya mau berangkatkan umroh Ramadan. Dia nggak mau. Bukan nggak mau, nanti setelah lebaran. Saya tahu itu. Nggak, katanya dia udah janji sama sahabatnya. Mau berangkat bareng. Oke lah, bareng sahabatnya aja, nggak apa-apa. Karena ada telepon dari saudara, ada satu kursi, satu seat buat untuk berangkat umroh. Siapa yang ditunjuk? Walah, mertua saya aja. Karena pingin banget umroh Ramadan. Kita mulai ceramahnya. Kasihan dia udah keringatan. Mohon maaf ya kalau saya ceramah jalan-jalan. Supaya kalian ada kerjaan. Kameramen. Kalau saya tidak jalan-jalan, dia simpan situ merokok di belakang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi tidak jalan, tapi Nabi diperjalankan. Seandainya ada semut ikut dari Jatiwaringin di baju saya, ketemu semutnya. Kayu ringin, Jatiwaringin ke kayu ringin. Ketemu, dari mana kau? Dari Pondok Gede, Jatiwaringin. Kapan berangkat? Jam 8. Kok bisa sampai di sini setengah 9? Jam 9. Bagaimana caramu? Kakimu kecil. Kata semut itu, saya tidak jalan. Saya ikut di bajunya Ustadz. Itu. Saya mau tanya. Jadi Nabi itu tidak jalan, tapi diperjalankan. 1, 2, 3. Ini camkan ini. Banyak perihal Isra Mi'raj yang harus kita buka. Harus kita buka. Saya kutip dalam kitab Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj menggunakan berapa kendaraan? Berapa? Ayo, berapa kendaraan? Bukan. Kendaraan Isra Mi'raj ada 3. Bukan 1. Ingat, saya ulangi. Kendaraan Isra Mi'raj ada berapa? 3. Udah tahu 3? Nah, apa aja? Kendaraan pertama adalah kendaraan cahaya. Namanya buraq. Kecepatannya cahaya. Pernah lihat kilat? Itu. Cepat. Mohon maaf ya, kalau saya ceramah anak-anak juga nonton. Karena mengira saya temennya. Mungkin kalau orang lain ngobrol itu, kalau saya coba ngobrol. Isra itu menggunakan 3 kendaraan. Subhanallazi asra bihabdihi lailan abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. 1, 2, 3. Titel yang paling tinggi hamba Allah. Kenapa tidak disebutkan Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya? Tidak. Memperjalankan rasulnya? Tidak. Memperjalankan Nabi Muhammad? Tidak. Tapi yang disebut adalah hamba Allah. Karena titel yang paling tinggi adalah hamba Allah. Makanya insya Allah 12 hari lagi kita akan masuk Ramadan. Supaya apa? Jadi hamba Allah. Mau nggak jadi hamba Allah?
Kalau puasa la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Tapi kalau ibadah malamnya, salat tarawih, salat lail, watlu' minallahi wa ni'mah. Siapa yang datang tarawih malam pertama Ramadan, menghidupkan malam pertama Ramadan, diampuni dosanya. Yang datang tarawih malam kedua Ramadan, diampuni dosanya orang tuanya. Malam tarawih malam ketiga, diampuni dosanya 2 tahun 1 toya lalu 1 toya akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala seperti atam Quran. 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad. 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan usnul hatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. 17 Ramadan pahala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang soleh. 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid. 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus. 21 Ramadan dibongkar 1 rumah di surga. 22 Ramadan 1 istana. 23 Ramadan 1 kota. 24 Ramadan 24 doa kita diijabah. 25 Ramadan terhindar siksa kubur. 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Malam 29 Ramadan pahala haji untukmu. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Mau diulang? Itu mau malas tarawih. Itu malas tarawih. Seandainya saya tidak ada program, tidak ada kegiatan di Jakarta, di Indonesia, saya berangkat umroh, itu umroh Ramadan. Enak banget itu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Titel yang paling tinggi hamba Allah. Hamba manusia budak. Hamba jabatan, hamba binatang, hamba ini, hamba kerjaan, hamba inilah, hamba itulah. Yang paling tertinggi adalah hamba. Makanya nama terbaik adalah Abdullah. Hambanya Allah. Bisa dimulai ceramahnya? Bisa dimulai. Lailan, apa artinya lailan? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Sebenarnya yang tepatnya adalah Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sepertiga malam. Itu kalau mau dijelaskan, sepertiga malam yang ketiga. Coba, malam berapa jam? 12. Malam berapa jam? 12. Siang 12. Ada berapa jam di malam hari? 12 jam. 12 jam bagi 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 2, 3. 2, 3. 4 jam yang pertama, jam 6 sampai jam 10. Itu sepertiga malam yang pertama. 7, 8, 9, 10. 4 jam pertama. 4 jam kedua, jam 10 sampai jam 2. 11, 12, 1, 2. Berarti Nabi Isra Mi'raj jam berapa? Jam 2 malam. Jadi Isra Mi'raj itu Nabi jalani di jam 2 malam. Dan Nabi kembali sebelum subuh. Berarti Nabi pulang jam 4. Berarti Isra Mi'raj Nabi jalani berapa jam? 2 jam. Makanya salat malam, salat tahajud di jam 2 ke jam 4. Paling bagus itu. Oke? Kenapa jam 2 malam Nabi Isra? Karena sebenarnya, mohon maaf, saya buka rahasianya. Nabi mau pergi berdakwah di Taif. Kapan berdakwahnya? 27 Rajab. Tapi Nabi itu tidak seperti 27 Rajab beliau berangkat, tidak. Malamnya 27, ya.
Besok tanggal 27 Rajab Nabi mau berdakwah di Thaif. Tapi malamnya Nabi lebih duluan datang. Sesudah makan malam Nabi berangkat. Tapi sampai di ya itulah. Sampai di Thaif jam 12 malam Nabi dilempar batu sama penduduk Thaif. Dilempari batu di anak-anak kecil, ibu-ibu, orang besar. Itu bayangkan itu. Nabi dilempari batu. Dan pada tengah malam itu Nabi tinggalkan Thaif dalam keadaan berdarah di malam 27 Rajab. Dan Nabi tidak sanggup lagi berjalan pulang kembali ke rumah beliau. Nabi hanya sampai di rumah Ummu Ani. Siapa? Di rumahnya lah Ummu Ani. Jam 1:30, hampir jam 2 lah. Nabi ketuk-ketuk pintu. Kata Ummu Ani, aduh siapa tengah malam ini? Udah sepertiga malam yang ketiga ini. Aduh. Hah? Ya Rasulullah. Masuk ya Rasulullah. Siapa itu Ummu Ani? Ummu Ani itu sepupunya Nabi. Anaknya Abu Thalib. Kakaknya Ali bin Abi Thalib. Nabi kan pernah tinggal di rumah Abu Thalib. Kayak saudaranya. Ika, saudaraku Muhammad. Masuk. Ih, berdarah-darah. Dari mana ini? Dari Thaif. Berdarah-darah. Jahat sekali itu penduduk Thaif. Maka Nabi dipapa oleh Ummu Ani. Darahnya berceceran di lantai rumah Ummu Ani. Di malam Isra Mi'raj itu. Lalu Nabi membuka alas kakinya sendalnya. Lalu Nabi tidur. Dibaringkan di tempat tidurnya Ummu Ani. Setelah dibaringkan, Ummu Ani pergi ke pintu untuk tutup pintu. Tidak sempat tutup pintu tadi. Tapi sebelum tutup pintu, beliau ambil kayu. Beliau ambil kayu. Jangan sampai ada itu yang tadi lempar batu Nabi. Dia ambil kayu itu, kayu numbuk. Numbuk bukan padi, gandum. Hah? Dia cari, tidak ada. Barulah beliau simpan kembali, ditutup. Ditutup pintunya. Setelah ditutup, Ummu Ani kembali ke tempat tidurnya Nabi untuk membersihkan lukanya Nabi. Sampai di tempat tidurnya, ternyata Nabi sudah menghilang. Hah? Nabi sudah dijemput malaikat Jibril. Jadi Nabi dijemput di rumahnya Ummu Ani. Hah? Mana Nabi? Tunggu dulu. Jangan sampai saya mimpi. Tidak mungkin mimpi. Ini tetesan darahnya Nabi. Lah, itu sendalnya Nabi ketinggalan. Jadi Nabi Isra Mi'raj tidak pakai sendal. Dia pakai sendal. Lewat mana Nabi? Kan ditutup. Lewat mana Nabi? Ini pernah ada yang cerita ini nih. Makanya saya ceritakan. Kan pas orang berkata, pasti Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Enggak. Saya lain. Hah? Ya Allah. Jamaah. Lewat mana Nabi? Terbuka atapnya rumahnya Ummu Ani. Di situ diangkat oleh malaikat Jibril. Tertutup kembali. Ini memang ada memang cerita, ceramah tidak bisa dibahas. Tapi biarlah saya membahasnya. Tak apa-apa ya. Sama kalau maulid. Anda nggak pernah bahas Nabi Muhammad. Kan biasanya Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin kan? 20 April 571 Masehi kan? Di tahun gajah kan? Tapi pernah nggak ada yang membahas Nabi Muhammad lahir sesar atau normal? Ada nggak yang pernah bahas?
Belum ada. Saya bahas. Nabi Muhammad lahir normal atau sesar? Nabi tidak keluar di tempat keluarnya najis. Nabi tidak pernah menyusahkan ibunya. Ibunya Nabi tidak ngidam. Kalau kita Ibu kaulah derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Ibu itu 3 kali lipat dibanding ayah. Mengandung, melahirkan, memelihara 3 kali loh. Yang mengandung siapa yang susah? Ibu atau bapak? Bapak kenyang? Saya mau makan soto Betawi. Pas datang, ambil pak. Bapak yang makan. Lahiran, siapa yang setengah mati? Bapak, gimana dokter? Sudah keluar? Kalau anak dipelihara, yang nangis tengah malam, siapa yang bangun? Bapak nggak bangun. Bangun bapak, tapi bangun membangunkan ibu. Saya sepanjang bersama almarhum istri saya, bukan menceritakan ya, tapi saya Masya Allah senang rasanya. Ternyata baru saya sadar sekarang, saya tidak pernah bertengkar selama bersama almarhum istri saya. Saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. Selama 10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama almarhumah tidak pernah bertengkar walaupun 1 kali. Tidak pernah saya marah sama istri saya. Istri saya juga tidak pernah marah. Makanya saya tidak habis pikir kalau ada orang mencekik istrinya lalu dibanting. Di mana pikirannya itu? Bukan saya yang cerita loh. Istri saya satu malam sebelum meninggalnya diimpus. Orang berkata diimpus. Nggak mau. Kata orang-orang harus diimpus. Nanti ustaz datang marah. Kata jangan bilang marah. Suamiku abahnya Nora tidak pernah memarahi saya sampai saat ini. Kaget orang. Istri tidak boleh dimarahin. Dengarkan itu bapak-bapak. Tidak boleh istri dimarahin. Siapa suami memarahi istrinya maka dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat? Istrinya. Sudah dimarahin dilaknat lagi. Kasihan dong. Betul? Jamaah. Lanjut. Ini ceramah luar biasa ya, sampai kucing pun datang. Bisa dimulai ceramahnya? Nabi tidak pernah menyusahkan ibunya, ndak ngidam. Nabi tidak pernah menyusahkan ibunya ketika hamil, ndak. Bahkan lahiran pun ibunda Nabi tidak merasakan sakit. Tiba-tiba muncul di hadapannya. Ndak lahir bersama najis. Orang tidak bisa kepikiran gimana ceritanya tuh. Nabi tidak pernah Nabi tidak lewat di jalur najis. Nabi tidak lahir bersama najis. Nabi tidak ada darah. Jadi Nabi lewat mana? Datang malaikat Jibril membelah perut ibunda Nabi. Lalu dikeluarkan, lalu ditutup. Seperti Nabi dibelah dadanya, diambil hatinya, ditutup. Tapi tolong, tidak usah diceritakan sama orang-orang yang tidak hadir malam ini. Nanti ibu bertengkar, ternyata Nabi sesar.
Terus orang itu bertanya, kan tidak hadir. Rumah sakit mana? Dan tidak usah diceritakan. Tidak usah. Nanti rame. Makanya ulama-ulama kita jarang mau cerita ini. Cari aman. Tapi kan sudah bisa diceritakan sekarang. Kan ada sesar. Tak? Betul. Jamaah. Sama. Isra Mi'raj itu menggunakan 3 kendaraan. Berapa kendaraan? Yang pertama, kendaraan buruk. Buruk itu hanya dikendarai Nabi di Isra, di Mi'raj tidak. Cuma dari Masjidil Haram. Nanti kok jatuh, besok kita acara lagi tuh. Acara takziah. Jamaah. Jadi Nabi menggunakan buruk hanya di Isra. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa melewati 3 rest area. Tempat persinggahan. Dari Mekah ke Yasrib. Mampir di Yasrib, salat 2 rakaat. Kenapa di sini? Nanti engkau akan hijrah di sini. Kan tinggal di sini. Apa di sini? Gunung Tursina. Tempat Nabi Musa menerima wahyu. Apa di sini? Bethlehem. Tempat lahirnya Nabi Isa. Barulah Masjidil Aqsa. Jadi berapa titik? 5. Mekah, Madinah, Mesir, Bethlehem, Palestina. 1, 2, 3. Mekah, Mesir, Bethlehem, Palestina. Saya tidak usah ceritakan di sini ya. Kalau mau diceritakan ini panjang. 5 titik berarti subuh, duhur, asar. 1, 2, 3 subuh. Nah, dari Masjidil Aqsa diikat buruk. Baru Nabi naik kendaraan kedua. Ada yang tahu kendaraan kedua? Bukan burak yang dipakai. Kalau burak kan diibaratkan kendaraan bersayap kuda yang lebih kecil daripada kuda, lebih tinggi daripada keledai. Kalau dipakai Mi'raj, bisa-bisa Nabi jatuh. Mi'raj ke atas kan? Kalau ini Isra lurus. Ini Mi'raj naik. Naik. Jadi Mi'raj itu menggunakan kendaraan yang kedua. Apa kendaraannya? Mau tahu kendaraannya? Jarang orang mau jelaskan. Saya jelaskan sekarang. Kendaraan yang kedua itu nih, tangga. Mi'raj itu artinya naik. Mi'raj itu artinya Jadi Nabi naik tangga. Tapi bukan Nabi naik gini. Tapi tangga yang naik. Pernah lihat tangga naik? Namanya eskalator. Dulu orang susah menjelaskan tangga yang naik. Sekarang sudah ada di mall. Namanya eskalator.
Maaf ya. Ya. Nabi naik tangga. Tapi bukan Nabi naik tangga begini. Tapi tangga yang naik. Di sisi kanannya ketua panitia. Siapa itu? Malaikat Jibril. Di sebelah kirinya seksi keuangan. Perlengkapan. Malaikat Mikail. Wah, tidak mungkin kurang dananya itu. Karena malaikat pembagi rezeki. Dan seksi keamanan. Siapa seksi keamanan? Malaikat maut. Tidak mungkin gagal. Tidak mungkin tidak aman. Kalau ada yang mau ganggu, ku cabut nyawamu. Amankan itu. Amankan aja. Sanggup nggak? Ternyata dia bukan malaikat maut. Lincah banget kucingnya kayak saya ya. Jamaah. 2 jam itu jam 2 sampai jam 4. Jam 2 sampai jam 4. Berarti tidak ada setan di sini. Kalau ada kucing itu berarti aman. Auranya kucing kan bagus. Aman. Ambil. Kasihan. Ya Allah, ya. Dia mau dimakan ini anak ini. Ya Allah. Baru kali ini ada orang tangkap kucing keluar lidahnya. Oh. Kayaknya itu dia lagi makan apa tadi tuh? Salah. Itu bukan lidahnya. Jamaah. Khusus Isra Mi'raj 2 jam itu tidak ada pencabutan nyawa. Karena malaikat maut menggunakan jalur roh yang digunakan Isra Mi'raj. Langit pertama. Naik tangga lagi. Langit kedua. Langit ketiga. Langit keempat. Langit kelima. Langit keenam. Langit ketujuh. Berapa langit? 7. Makanya hikmahnya pelajari 7 ilmu. Nabi bertemu 7 nabi. Berarti pelajari 7 ilmu. 1. Nabi Adam. Apa ilmunya Nabi Adam? Ada yang tahu nggak? Ilmu Nabi Adam adalah ilmu nenek. Ilmu apa? Nenek. Mau anaknya pintar? Kasih ilmu nenek. Cucu yang tinggal sama neneknya pasti pinter. Pasti pinter. Ilmunya sama dengan orang tuanya. Pinter itu. Cucu yang tinggal sama neneknya, karena nenek kan tidak pernah berhenti ngoceh. Kalau kita suruh anak kita pergi salat, cuma begitu doang. Tapi kalau nenek pergi salat, dia ambil mukena, dia ambil sejadah, dia ambil cucunya pergi ke tempat wudu atau diajak ke masjid. Itulah nenek. Cucu yang tinggal sama neneknya pasti banyak uangnya. Banyak uangnya. Tidak boleh cucu dijauhkan dari neneknya. Ilmu nenek itu luar biasa. Siapa yang loncat? Nenek. Beliin es krim cucunya.
Kalau ibu, nenek, diambil anaknya, masuk ke dalam. Tapi kalau nenek, justru dia lari. Tunggu, cucuku mau. Itu bedanya. Cucu yang tinggal di neneknya pasti sehat. Jarang sakit. Kalaupun sakit tidak dibawa ke rumah sakit. Bawang merah, kunyit, minyak kayu putih, minyak tanah. Kalau kita dikit-dikit suntik obat. Nenek enggak begitu. Jahe. Itulah hebatnya nenek. Makanya dekatkan cucu dengan neneknya. Makanya Nabi naik di langit pertama ketemu nenek moyang kita. Siapa? Nabi Adam. Ilmu akhlak di situ. Misi yang ngajarin nenek itu. Langit kedua ketemu Nabi Nuh. Ilmu apa Nabi Nuh? Mau tahu? Ilmu Nabi Nuh. Nabi Nuh kenapa? Apa ilmunya Nabi Nuh? Bikin perahu ya. Berarti ilmu keterampilan. 1, 2, 3. Harus ada skill. Harus ada keterampilan. Harus jangan cuma sekolah, harus ikut ekstra kurikuler. Ada pelajaran tambahan, pintar jahit. Iya, kasih kursus anaknya. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Ilmu apa Nabi Yusuf? Hah? Ada yang tahu ilmunya Nabi Yusuf? Ilmu keuangan, bendaharawan. Ajarkan anak gimana mengatur uang. Ilmu matematika itu penting. Di masa pandemi di zamannya Nabi Yusuf 7 tahun pandemi, semua dunia kena kecuali Mesir, karena Mesir ada bendaharawannya namanya Nabi Yusuf. Semua harta, panennya selama 7 tahun disimpan karena akan terjadi pandemi 7 tahun. Kita pandemi 3 tahun, nggak tahu kalau mau datang pandemi, habis. Betul tidak? Jamaah. Langit pertama ilmu apa ya? Ilmu nenek. Langit kedua keterampilan. Langit ketiga keuangan. Langit keempat ilmu ketemu Nabi Isa. Ilmu apa Nabi Isa? Ilmu kesehatan. Kesehatan, menyembuhkan sakit dan sebagainya. Langit kelima ketemu Nabi. Halo? Bukan. Langit kelima ketemu Nabi Sulaiman. Ilmu apa Nabi Sulaiman? Ilmunya Nabi Sulaiman, ilmu kalau kuasa ini ilmu kaya. Ilmu apa itu? Ilmu bahasa. Nabi Sulaiman bisa bahasa manusia, bisa bahasa jin. Bahkan Nabi Sulaiman bisa berbahasa manusia. Banyaknya bahasa itu. Kita Indonesia saja 600 bahasa. 600 suku bahasa. Oh, Betawi aja. Betawi Depok, Betawi Bogor. Beda bahasanya. Betul tidak? Bekasi lah, apalah, beda bahasanya. Nabi Sulaiman tahu bahasa. Jangankan bahasa manusia, bahasa jin, bahasa binatang pun tahu.
bertelur. Berarti anak kambing lagi nyusu. Berarti lagi hamil. Foto itu. Berarti ada orang. Berarti lihat hantu. Biasanya tengah malam itu begitu anjing. Berarti lagi kejepit. Lagi kejepit masalah. Binatang yang paling banyak syukurnya kuda. Kau pukul dia tetap ketawa. Kau naik. Binatang tukang ngambek sapi. Binatang paling susah diatur kambing. Baik, kita mulai ceramahnya. Langit pertama. Kendaraan pertama apa namanya? Borak. Kendaraan kedua, tangga. Sampai di langit ketujuh. Kata malaikat Jibril, maaf ya Rasul, saya cuma bisa ngantar sampai di langit ketujuh. Isra Mi'raj belum selesai? Belum. Nabi diminta hadir di Sidratul Muntaha. Waduh. Jadi gimana? Mohon maaf ya Rasul, kalau saya ikut kata malaikat Jibril, saya hancur. Jadi jangan berpikir Nabi Isra Mi'rajnya pakai burak. Tidak, hancur itu burak. Jadi Nabi naik apa? Nabi naik kendaraan apa yang ketiga? Datang kotak kayak lemari besar. Terbuka kotak itu. Lalu Nabi masuk ke dalam kotak itu. Tertutup kotak itu yang ngantar Nabi. Sekarang ada namanya lift. Sekarang ada namanya lift. Dulu orang nggak bisa jelasin. Gimana? Kalau ini kan bisa dijelaskan pesawat. Dulu orang pergi ke Mekah 6 bulan. Sekarang cuma 11 jam. Perhatian kepada para penumpang. Kenakan sabuk pengaman Anda. Sesaat lagi kita akan tiba di King Abdul Aziz. Itu kan. Ini anak yang di belakang masuk surga nanti. Karena yang masuk surga yang berat timbangannya. Ngikutin orang yang agak langsing badannya. Memang kamu bisa? Bisa dimulai? Bisa dimulai? Naiklah Nabi. Keluarlah dari kotak itu. Tibalah di Sidratul Muntaha. Enggak pernah ada yang ceritain ini kan? Makanya saya ceritakan. Dasar sos pecicilan. Keluar dari kotak. At-tahiyatul mubarak. Assalamu Assalamu alaina wa ala asyhadu wa asyhadu Allah. Dikasihlah Nabi
salat 50 kali. Nabi terima. Turunlah Nabi. Kalau turun berarti dari langit berapa? 7. Ketemu Nabi. Langit ke ini belum diangkat ya? Belum dibahas. Baru sampai langit berapa tadi? Baru sampai 5. Oh baiklah. Langit pertama siapa? Langit kedua? Langit ketiga? Langit keempat? Langit kelima? Langit keenam? Nabi Musa alaihissalam. Ilmu apa di situ? Ilmu kepemimpinan. Makanya perlu itu ilmu RT, RW, lurah, camat, wali kota, ketua masjid, ketua panitia. Harus. Tidak boleh. Harus ada ilmu kepemimpinan mengatur. Itulah ilmunya Nabi Musa. Langit ke-6 Nabi Musa. Langit ke-7 Nabi Ibrahim. Ilmu apa Nabi Ibrahim? Ilmu agama. 1, 2, 3 agama. Jadi ilmu yang tertinggi di langit ke-7 ilmu agama. Turun Nabi di langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Rasul, sudah ketemu Allah? Udah. Mau pulang? Iya. Kalau begitu, titip salam sama umatmu. Ajarkan tasbih ini, zikir ini. Tasbih lengkap. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Sekali lagi. Bagus. Dengerin. Jamaah. Siapa yang baca tasbih lengkap ini diluaskan tanahnya di surga. Kalau diluaskan tanahnya di kayu ringin, insya Allah bisa dipakai parkiran 5.000. Lumayan. Jamaah. Ketika Nabi sampai di langit ke-6, Nabi ketemu Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Jamaah. Kata Nabi Musa, ya Rasul, udah ketemu Allah, udah dikasih apa? Dikasih sholat. Oh sama, umat saya juga dikasih sholat. Berapa kali? Oh umat saya 2 kali, siang malam. Kamu berapa? Kata Nabi, 50. Aduh kebanyakan. Umatmu itu pendek. Badannya kecil. Orangnya pendek. Gak sanggup. Minta diskon. Terpaksa Nabi naik lagi. Naik lagi. Ketemu ke Sidratul Muntaha. At-tahiyatul lagi. At-tahiyatul. Dikurangi berapa? 5. Berarti 4, 5. Ketemu Nabi Musa masih banyak. Minta kurang lagi. Diskon lagi. 5 lagi diskonnya. Coba 4, 5, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Ayo mulai. 4. Berarti berapa kali Nabi naik turun? 9 kali. Berarti Nabi berapa kali tahiyat? 9 kali Nabi tahiyat. Tiap naik tahiyatu. At-tahiyatu. Kenapa Nabi mendengarkan usulan Nabi Musa? Itu artinya Nabi berakhlak. Menghargai pendapat senior. Hebat. Seandainya kita ngapain dengar? Tapi Nabi tidak ada masalah. Itu berarti Nabi itu dekat sama Allah.
Karena bolak-balik ketemu Allah. Siapa yang bolak-balik ketemu Pak Lurah di rumahnya berarti orang akrab itu. Jamaah, berapa kali Nabi naik turun? 9. Berarti berapa kali Nabi tahiyat? 9. Nah, inilah kita 9 kali tahiyat. Subuh 1 kali. Berapa kali tahiyat kalau subuh? 1. Duhur berapa kali tahiyat? 2. Subuh 1 kali. Duhur 2 kali. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Isya 2 kali. Berapa kali tahiyat? Ulangi. Subuh 1 kali. Duhur 2 kali. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Isya 2 kali. Berapa kali tahiyat? 9. Kenapa 9? Karena 9 lobang-lobang kita. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah cukup. Coba dihitung. Berapa lubangnya semua? 9. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. Salat Id berapa rakaat? 2. Salat Id berapa rakaat? Rakaat pertama berapa takbir? 7. Rakaat kedua? Itu penghapus dosa. 7 takbir rakaat pertama menghapuskan 7 dosa bagian di atas. 1 pikiran, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu. Rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. Ayo kita hitung. 1. Cukup. Baiklah, inilah. Tapi sebenarnya kalau mau dihitung-hitung, salat itu tetap 50. Bisa. Bisa nggak 50 kali? Bisa dong. Coba. Salat fardu berapa rakaat? 17. Subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Totalnya berapa? 17. Rawatib ada 12. 17 tambah 12, 29. Salat malam 11. 17, 12, 11. 40. Awabin antara maghrib isya 6. Berarti sudah 46. Salat duha 4. Berarti total 50. Bisa. Bisa bingits. Oke? Baiklah, kita lanjut setelah yang lewat ini. Karena waktu, maaf ya, udah jam 11 ya. Kasihan soto Betawinya, udah hancur dagingnya itu dipanasin terus. Baik, sebelum saya turun, sebenarnya masih panjang pembahasan ini, masalah Isra Mi'raj. Insya Allah tanggal 23 kita akan puasa. Besok sudah tanggal 11. Oh 12. Besok sudah tanggal 12. Berarti 11 hari lagi. Mana dia?
Akhirnya dia capek. Bingung lihat saya bolak-balik. Kamu bertahan ya. Sampai subuh. Jamaah. Insya Allah kita akan bertemu Ramadan. Kita baca apa kalau datang Ramadan? Marhaban. Marhaban ya Rab. Untung saya jago. Marhaban. Apa artinya marhaban ya Ramadan? Selamat datang wahai Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Apa artinya marhaban? Selamat datang. Berarti kita tuan rumah. Ramadan adalah tamu. Beda kalau haji. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang, aku datang. Aku datang, aku datang. Makanya kalau mau berangkat terus ke tanah suci, posisikan jadi tamu. Jangan suka mengeluh. Jauhnya, capeknya, panasnya, nggak diundang lagi tuh. Oke? Sama ini. Kalau Ramadan, posisikan Ramadan itu dimuliakan. Sambut Ramadanmu. Bawa ke rumahmu. Selamat datang gini. Selamat datang. Kalau kau tidak hargai, Ramadan itu kayak pengantar paket. Hanya sampai di pagar. Nggak mau masuk. Paket. Paket. Ayo masuk. Nggak. Sampai di pagar. Mana ada pengantar paket sampai ke dalam? Sampai di pagar itu. Jangan jadikan. Ramadanmu datang hanya sampai di pagar. Berarti jadi paket. Apalagi hanya sampai dalam pagar, tidak masuk dalam rumah. Pencatat meteran. PLN, PDAM. Atau hanya masuk sampai dalam ruang tamu. Pengantar undangan. Atau sampai ke dapur. Pengantar galon. Usahakan Ramadan itu nginap di hati kita ini. Makanya bersihkan. Puasakan Rajab, puasa hati, puasa tubuh dari dosa. Sya'ban, puasakan hati dari dosa. Sehingga Ramadan datang nginap di hati kita. Berapa lama? 1 bulan. 2, 3. 1 bulan. Tapi hati-hati. Ramadan menolak 3 manusia. Catat. Masih ada sedikit waktu nih. 4 menit lagi. Sendal saya di mana? Ya mau pergi lagi. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Kalau mau datang Ramadan, lakukan 5 hal. 1. Ketika diumumkan Ramadan telah tiba, langsung sujud syukur. Bagusnya kita di masjid waktu diumumkan. Pengumuman Ramadan besok jadi. Taruhilah malamnya. Langsung sujud syukur. Diumumkan, alhamdulillah sudah ada pengumuman dari Menteri Agama bahwa Ramadan jatuh pada tanggal 23. Nah, kalau berarti besok kita puasa, berarti malam ini kita taruh. Langsung sujud syukur. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan. Sunat karena Allah. Udah? Yang pertama apa tadi? Sujud syukur. Yang kedua, minta sama Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki
agar kami bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Nah, apa yang pertama? Yang kedua, minta. Yang ketiga, niat 1 bulan puasa. Malam pertama Ramadan, niatkan puasa 1 bulan. Jangan sampai besok-besoknya ketiduran. Karena puasa itu cuma 2 rukunnya, niat dan menahan. Siapa yang nyangka tiba-tiba kita ketiduran, lupa niat, tidak sah puasanya. Coba, saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Ulangi, berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Jangan sebut bilangannya, tidak boleh. Bilang saja 1 bulan, karena bisa jadi 29, bisa jadi 30. Sudah berapa, Bu? 3. Yang pertama tadi apa ya? Sujud syukur. Yang kedua, minta rezeki. Yang ketiga, niat 1 bulan. Yang keempat, niat tiap malam. Nawaitu sauma gadin asihi, atau bahasa Indonesia saja, saya berniat berpuasa besok untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, wajibkan Allah. Oke? Bisa? Yang kelima, keluar dari rumah, lihat ke langit, baca doa ini. Siapa yang baca doa ini, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Mau tahu nggak kenapa saya kesini? Ada kipas angin. Di panggung tidak nyampe kipasnya. Lagian juga saya mau lihat jam. Jamaah. Baca ini ya. Lihat ke langit sambil tersenyum. Baca ya. Pokoknya siapa yang baca doa ini, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Baca ya. Baca. Baca. Ini bacanya. Baca ya. Ini baca. Sambil tersenyum. Doanya adalah, catat, apa ya? Marhaban ya Ramadan. Itu. Udah hafal? Udah hafal? Ulangi. Yang pertama, sujud syukur. Yang kedua, minta rezeki agar bisa dikasih rezeki, bisa ibadah 1 bulan. Bisa takjil buka puasa, bisa ngaji, tadarusan, bisa tarawih. Rugi banget. Siapa yang taruh malam pertama Ramadan dia punya dosanya, malam kedua Ramadan dia punya dosa orang tua, malam ketiga Ramadan. Itu luar biasa itu pahalanya tiap malam. Seandainya orang lihat pahalanya, tiap malam makin penuh. Saya dulu sebelum ke Trans, alhamdulillah saya berdawat sejak tahun 88. 23 tahun saya ceramah di Makassar, baru ke Jakarta. Di Jakarta alhamdulillah sudah 12 tahun di Trans. Berarti sudah 35 tahun. Trans TV mau kontrak saya 30 tahun. Tahun depan usia saya sudah 50. Masih ada kontrak 20 tahun. Berarti saya nanti ceramah di Trans sampai 70. Jamaah. Jamaah. Bisa dimulai? Siapa yang hatam Quran di bulan Ramadan, bagaikan menghatamkan Quran 70 kali. Semua amal ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 70. Salat sunatnya bagaikan salat fardu, salat fardunya bagaikan 70 salat fardu. Rugi orang. Saya dulu alhamdulillah, 98 saya berdakwah di kampung-kampung, senang rasanya. Tahun 88 sampai 98 saya sudah beralih pergi berdakwah. Saya bawa santri saya 50 orang pergi ke gunung-gunung, simpan satu-satu, kasih konsep ceramah.
60 konsep. 30 tarawih, 30 subuh. Simpan. Aku tengok setiap pekan kita ketemu. Saya masih ingat itu. Dan enaknya kalau ceramah di kampung. Malam pertama penuh masjid. Malam terakhir membeludak jamaah. Sampai kita pasang tenda. Saking membeludaknya jamaah. Kenapa bisa? Di kampung ceramahnya membeludak jamaah sampai pasang tenda. Karena sudah banyak yang pulang kampung. Di sini malam pertama penuh masjid. Pertengahan tinggal setengah. Akhir Ramadan habis di masjid. Salah. Harusnya makin banyak. Ya? Coba konsisten. Mulai saat ini saya tidak akan telat. Saya tidak akan alpa sholat. Pastikan tempatnya di situ terus. Sampai 30 malam. Siap? Sanggup? Jangan. Aduh, sedih rasanya itu. Jamaah, ingat. Marhaban ya Ramadan. Kata Ramadan, la marhaban. Kasih si kecil. Ambil nak. Kalau kau minum itu, hilanglah haus. Jamaah. Dengerin. Marhaban ya Ramadan. Kata Ramadan, la marhaban. Kutolak kamu. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Mau tahu? Siapa yang ditolak Ramadan? Masuk dalam Ramadan tapi tidak bisa puasa, tidak baca Quran, tidak pergi tarawih. Karena dia tertolak Ramadan, tidak sampai hatinya Ramadan. Kasihan. Mau tahu siapa orang itu? Mau tahu? 3 orang itu adalah 1. Anak yang durhaka sama orang tua. Makanya banyak anak setengah mati puasa. Makanya sebelum masuk Ramadan minta maaf dulu sama orang tua. Saya salut acara ini. 10 hari menjelang Ramadan adakan acara ini sekaligus menyambut Ramadan. Datangnya orang tua minta maaf. Mau dimaafkan sama orang tua? Ada caranya. Bawakan sembako. Beras, terigu, gula, sarden, mie instan, minyak, uang. Kasih nih. Ma, ini sembako. Kata mamanya, buat apa itu? Nak, ini buat mama. Selama Ramadan, aduh banyak sekali. Kalau orang tua berkata, terima kasih ya nak. Jawabnya apa? Jangan sama-sama. Terima kasih ya nak. Apa jawabnya? Maafkan aku ya. Langsung pasti orang tuanya berkata, saya maafkan nak. Nah, aman sudah. Tapi kalau datang, mama maafkan aku. Mama minta maaf terus. Ada caranya. Anak kecil mau minta maaf gampang. Pijit-pijit. Apanya yang sakit nak? Oh iya. Baik sekali kamu nak. Iya. Maafkan aku ya ma. Kan mau Ramadan. Iya saya maafkan. Makasih ya ma. Gitu. Atau nyapu. Bantuin mama. Oh baik sekali. Bantuin cuci piring. Kenapa nak? Baik bang. Ma, kan mau Ramadan. Kenapa? Bisa minta maaf ya. Iya saya maafkan. Itu caranya. Yang kedua. Tunggu dulu Ustaz. Bagaimana kalau orang tuanya udah meninggal? Makanya pergi ziarah kubur. Kenapa orang nyekar sebelum Ramadan? Supaya hati lega. Kebayang gak malam pertama Ramadan kita taruh, nangis kita.
Ramadan tahun lalu kita masih bersama dengan orang tua kita. Sahur pertama nangis kita. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfirat. Nangis kita. Sahur pertama nangis. Kenapa kita bayangkan orang-orang yang pernah mencintai kita sudah tidak ada lagi. Tapi kalau kita sudah ziarah kubur, itu lega perasaan. Betapa pintarnya orang dulu. Dan ternyata penghuni kubur kalau Ramadan istirahat, libur. Khusus Ramadan. Tidak ada pertanyaan di kubur, tidak ada siksaan, dihentikan semua selama Ramadan. Tidak tahu kemana orang meninggal itu dalam kubur. Bahkan siapa yang meninggal di bulan Ramadan, tidak ditanya di kubur. Nanti setelah Lebaran. Nanti malam takbiran kita nangis lagi tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kenapa nangis? Karena penghuni kubur ikut nangis. Ikut nangis. Kenapa? Masa istirahatnya sudah selesai. Mulai lagi ditanya, mulai lagi diproses, mulai lagi disiksa. Maaf. Makanya sebaiknya kalau setelah salat Id jangan langsung pulang ke rumah, pergi ziarah kubur dulu. Makanya jalurnya berbeda. Pergi Lebaran lewat sini, pulangnya lewat sana. Maksudnya pergi ke masjid, pulangnya lewat kuburan. Sekaligus ziarah kubur. Ada teman saya Ustaz Cecep, tukang odong-odong. Itu tengah hari, tidak ada penumpangnya. Jadi dia pergi ke masjid, simpan odong-odongnya di masjid, depan masjid. Lalu sholat, berdoa, ya Allah, kasih aku rezeki. Anakku sakit, istriku butuh uang. Pas keluar dari masjid, hilang odong-odongnya. Lalu dia masuk lagi ke masjid. Ya Allah, apa salahku? Aku datang padamu menghadapmu. Hilang odong-odongku. Pas keluar dari masjid keluar, ternyata odong-odongnya ada. Memang dia salah apa? Salah keluar pintu. Jamaah, yang kedua, yang ditolak Ramadan adalah istri yang berdosa kepada suami. Maka istri minta maaf sama suami. Ingat, tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Yang ada istri berdosa kepada suami. Maka istri minta maaf. Suami tidak berdosa kepada istri, tapi di atasnya dosa. Namanya zalim. Dia tanggung jawab sama Allah. Bu, mau dimaafkan sama suami? Masak yang enak-enak. Ibu masaknya yang enak di awal Ramadan. Soto, konro, apalagi kikil. Di malam pertama Ramadan. Pertengahan Ramadan, konro, soto, kikil dalam bentuk mie instan. Akhir Ramadan telur ceplok. Karena lagi bikin kue. Terus tanya, tak apa-apa, dia bahagia sendiri. Jamaah. Terus ditanya, kenapa telur ceplok? Lagi bikin kue. Coba kuenya, coba dong. Jangan ditoples, jangan dikaleng. Yang ditoples buat tamu. Kalau papa itu tuh yang dikaleng, kue hangus, kue patah-patah, kue hancur, kue nggak jadi. Itu jatahnya bapak itu. Jamaah. Yang ketiga, yang ditolak Ramadan adalah orang yang belum bermaafan hingga masuk Ramadan. Hati-hati. Inilah cari orang yang sebelum masuk Ramadan, cari orang. Makanya kita ziarah kubur kalau Lebaran. Datang halal bihalal. Bu.
Ada yang nanya, kenapa ziarah kubur? Mau Ramadan ziarah kubur, Lebaran ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur? Jelas kita yang ziarah kubur. Tidak mungkin kuburan yang ziarahi kita. Assalamualaikum. Ayo, sekarang kita sama-sama baca istighfar. Ayo, mulai. Simpan tangannya ke lantai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farada alaika Qur'an laraduka ila ma'ad. Semoga ini bukan acara terakhir kita. Semoga bisa datang lagi. Hati kita terpaut untuk datang ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah umur kami hingga masuk bulan suci Ramadan. Sekarang tangannya dipegang ke dada. Tundukkan palanya. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepadamu, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa pada tubuhku. Astaghfirullahalazim. Ampunilah dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepada sesama manusia. Buka tangannya sejajar dada, berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah. Iftah lana babal barakah, iftah lana babal arzaq, iftah lana babal afiyah. Ya Far, ya Lam, ya Kashifal Gham, ya Man li abdi yaghfir wa yarham. Allahumma dafil balaya Allah, Allahumma dafil balaya Rahman, Allahumma dafil balaya Rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang semuanya, ayo berjanji. Berjanji. Pejamkan matanya semuanya. Ya Allah, mudahkanlah mulut, hati, dan tangan orang-orang yang pernah kami berbuat salah, orang-orang yang pernah kami berbuat dosa, orang-orang yang pernah kami berbuat zalim, untuk mau memaafkan kami. Bayangkan ini adalah Ramadan terakhir buat ibu kita. Bayangkan ini adalah Ramadan terakhir buat orang tua kita. Atau Ramadan terakhir buat diri kita sendiri. Hati-hati. Ada orang yang tertolak Ramadan karena di hatinya masih ada dendam. Tertolak Ramadan. Ramadan tidak mau masuk ke hatinya karena di hatinya masih ada kebencian. Di hatinya masih ada kekotoran. Ya Allah, mudahkanlah mulut hati kami untuk mau memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepada kami. Coba semuanya yang ada orang tuanya di sini, hadir di sini, coba berdiri, datangi ibunya. Ayo peluk ibu. Ayo peluk ibunya.
Ayo berdiri. Datangi orang tuanya. Datangi ibunya, minta maaf. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri, saling maaf memaafkan. Astaghfirullah. Bersalaman semua, bersalaman. Saling maaf memaafkan menyambut bulan suci Ramadan. Ayo silakan berpelukan. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ayo semuanya berpelukan, saling maaf memaafkan, saling mengikhlaskan, saling menghalalkan menyambut bulan suci Ramadan. Astaghfirullah. Minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.